Tadi saya tertegun ketika dibaca kisah Al-Ba'ir, onta. Onta datang ke Nabi. Yashku, ngadu. Apa yang dia adukan? Maja'ah, perutnya lapar. Lalu minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Dengan bahasa onta, dia mengatakan, Isfa'ni ya sayyidi ya maulai. Wahai tuanku, wahai Rasulullah, beri aku syafaat. Akhirnya Nabi itu sidang sahabat di kampung itu. Siapa yang punya ini onta? Onta ini dapat kerja lebih banyak, beban lebih berat, tapi makannya nggak cukup. Di sidang itu langsung. Tapi onta sayang sekali. Yang diadukan ke Nabi cuma urusan perut. Karena onta tidak punya akal. Ada lagi yang unik. Nabi biasa bersandar di suatu tiang. Tiang ini kemudian ditinggalkan Sayyidina Nabi SAW. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Mimbar itu dulu bukan podium, bedakan mimbar tempat duduk yang sedikit lebih tinggi daripada jamaah. Duduk di atasnya, terdengarlah Hanna Hanina. Itu kayu, itu tiang menangis tersendu-sendu. Dan terdengar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Itu khurafat, dongeng atau hakiki? Beneran ada di hadis Nabi atau hadis palsu? Itu hadis sahih. Hadisnya apa? Sahih. Lalu Nabi usap itu pohon, itu kayu, itu tiang. Wahai kayu, engkau pilih jadi sandaranku di dunia atau engkau masuk surga? Berarti Nabi ngomong ke pohon atau ngomong kepada sir yang ada di pohon? Ternyata tiang-tiang, pohon-pohon, kayu-kayu di situ ada sir oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama walid beliau kan Habib Abdul Qadir juga ya. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Rabbani menulis kitab Sirrul Asrar dan mengatakan, di setiap pohon itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Ruh yang tumbuh. Walaupun sudah dipotong, itu masih ada sirnya, masih ada energinya. Saya konfirmasi kepada orang eksak, ternyata ini yang disebut gerakan elektromagnetik. Jadi masih bergerak. Coba lihat, jika ada kayu mulai lapuk, berarti ruhnya sudah pergi. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biasanya kita baca manaqib, benar ya? Manaqib Syekh Abdul Qadir. Nabi berbicara bukan kepada kayu itu, tapi kepada ruh nabati yang ada di dalamnya. Nabati sudah jadi bahasa Indonesia. Apa arti nabati? Tumbuh. Tumbuhan. Nabi ngomong kepada itu ruh, hai ruh, engkau pilih bersamaku atau masuk surga. Karena pohon itu, kayu itu sudah tidak punya akal, dia bernafsu masuk surga. Maka dia minta masuk surga. Padahal lebih afdol jadi sandaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nasib orang berhati kayu, berhati seperti hayawan. Itu hayawan ba'ir ngomong kepada Rasul, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, di dalam dirinya ada namanya ar-ruh al-hayawani, roh yang hidup. Apa perbedaannya dengan kita? Di dalam diri kita ada satu ruh yang lebih sempurna lagi, namanya ar-ruh al-qudusi. Apa nama ruhnya? Al-qudusi. Itulah disebut dengan min amri rabbi, yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kajian Ma'rifatul Ruh akan menjadi ramai di akhir zaman.
Bahkan ahli kitab pun akan banyak mengingkarinya. Nanti tunggu waktu aja nih Habib. Semoga Habib nggak termasuk, Bib. Orang akan ingkar dengan kajian Ma'rifatul Ruh yang pernah saya jelaskan. Insya Allah, Bib, ya. Orang akan mulai menolak tanpa mengkaji. Menolak tanpa mau berdiskusi. Nanti akan mulai banyak.